Assalamu alaikum. My heart is breaking. Oh brothers and sisters, my soul is aching. Brothers and sisters, did you know that so many people are leaving Islam every day? Why would anybody leave such a beautiful religion? Why would they choose to become a sick disbeliever instead? A'udhu billah. Brothers and sisters, 100,000 Muslims are leaving Islam every single year. Over 100,000 Muslims leave Islam every single year. I'm telling you, this is serious stuff. This is not a joke. This is not a joke, brothers and sisters. Yes, we say that there are 1.6 billion Muslims in the world, and Islam is growing day by day. But the standard narrative Has holes. and we are not proud of that. And we're not proud of that. Apostates are everywhere. They are among us. There are even people who memorize the Quran. They are copies of the Quran. The youth are full of doubts. Our youth are full of doubts. And we tell them, doubts? What doubts, man? Doubts? What doubts, man? Have some guts, be a man. Have some guts, be a man. But nobody is answering their questions. And nobody's answering their questions. We tell them to stop questioning and to stop being emotional, and we tell them to be a Chad. Be a Chad, you can do it, I believe in you. But instead, they choose to be bad. We've seen this happen, unfortunately. We've seen this happen to a lot of people. If it continues like this, your child is going to become an apostate. Your child is going to become an apostate. Imagine your child, the child that you are raising could end up with the disbelievers, with the kuffar, and go to hellfire. Hellfire will want to swallow them! Hellfire will roast them, Roast them! toast them, Toast them! break them, Break them! shake them. Shake them! Hellfire Hellfire will annihilate them. will annihilate them! And the rest of us will be watching. Brothers and sisters, we must act now. We must do something about this. And what you can do is to donate to our channel so that we can do something. May Allah keep us firm, never let us go astray. May Allah keep our children firm. If we don't take constructive steps now, this is going to become an avalanche. It is going to become an avalanche, A tsunami. a tsunami. The apostates, they are everywhere. They don't make it public, they hide it. They are leading prayers. They are leading prayers to the masjid, They are still living the life of a religious Muslim. and they are still leading that life while simultaneously declaring they're apostates. Brothers and sisters, if you feel as strongly about this as I do, then please donate to us and our cause. You can make a one-time donation or a monthly donation. Please be generous. Please give whatever you can so that we can take the responsibility and alhamdulillah spread apostasy. Donate now. Help now. You may even receive many gifts in heaven, in paradise, in Jannah. You can get a house next to me or next to some other very good looking man. You have an opportunity right now. On this haram new year, you can do something halal and donate your money to us. So what are you waiting for? Donate now. Leave it to Sheikh Aboudi. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pemurtatan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur, enak dia mengatakan, maaf ya ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja. Habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah.
Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80%. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dialah Yesus, dialah Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Amin. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami selalu berdoa biar kiranya saudara diberkati oleh Tuhan dan sehat selalu, penuh sukacita dan kebahagiaan melimpah-limpah menyertai dan memberkati saudara semua. Saudaraku, saudara, baru saja kita menyaksikan sebuah tayangan bagaimana ketakutan mereka, bagaimana sesuatu perasaan yang gundah gulana yang sementara menghinggapi sekelompok orang ini karena terjadinya pertobatan jiwa-jiwa, perpindahan jiwa-jiwa dari agama satu ke agama yang lain. Saudaraku, bagaimana kekristenan menyikapinya, bagaimana kekristenan melihat semua itu? Mari sama-sama kita akan membaca dalam Yesaya pasal 60. Yesaya pasal 60 ayat pertama berkata begini, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Jadi langkah pertama ketika menyikapi hal-hal atau kejadian-kejadian yang sama seperti dalam video tadi, maka kekristenan harus bangkit dan menjadi terang karena kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Artinya kekristenan harus menjadi berkat, terus menjadi saksi. Orang akan melihat keadaan kita. Kita akan memperkenalkan siapakah Yesus itu, siapakah Allah kita lewat kehidupan pribadi kita. Bukan cerita-cerita orang lain, tetapi pribadi kita menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah pengasih dan penyayang. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, selayaknya lah kita juga harus membawa terang itu, membawa keselamatan itu. Kemana saja kita pergi, orang dapat melihat ada berita terang, ada berita sukacita, ada berita keselamatan dalam hidup kita. Di ayat yang kedua, "Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Alkitab berkata, bumi ini telah ditutupi oleh kegelapan, bumi ini telah dilingkupi oleh kekelaman yang menutupi bangsa-bangsa. Karena itu Tuhan telah memberikan terang itu kepada kita. Tuhan telah memberikan cahaya itu kepada kita, supaya kehadiran kita akan memberikan cahaya bagi orang lain. Saudara, ada banyak orang di dunia ini yang tidak suka dengan kegelapan, termasuk saya dan saudara, bukan? Kita tidak suka kita hidup dalam kegelapan. Karena kegelapan akan membatasi kita dalam beraktivitas. Kegelapan akan melumpuhkan semua pekerjaan kita. Dan kita akan merasa tertekan ketika dalam kegelapan. Karena itu semua orang rindu adanya terang. Karena itu saudara-saudara, dunia ini sedang dalam kegelapan. Karena itu kita harus menjadi terang, kita harus menjadi lilin, kita harus menjadi obor itu, supaya orang akan datang mendekat kepada kita. Dan kita akan memberitakan terang yang sesungguhnya, terang yang tidak pernah padam itu adalah Yesus Kristus. Dialah terang dunia itu. Ayatnya yang ketujuh, "Segala kambing domba Kedar dan akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semua akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku." Saudaraku, inilah yang sementara kita hadapi.
Pernyataan-pernyataan mereka dalam video tadi telah membuktikan kepada kita bahwa terang yang Tuhan taruh kepada kita, cahaya yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara semua, kepada orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh telah bercahaya. Dan bayangkan saudara-saudara, ada 100.000, hampir 200.000 orang sedang datang kepada Tuhan setiap tahunnya. Ini bukanlah suatu berita hoax, tapi ini adalah suatu penelitian mereka sendiri. Dan kalau saudara lihat bagaimana juga para ustadz Indonesia sedang memaparkan tentang lajunya pertumbuhan dalam kekristenan. Saudara, kita tidak bangga dengan bertambahnya Kristen, tapi kita bangga, kita mau berdoa dan bersyukur karena banyak orang yang sedang diselamatkan oleh Tuhan. Percuma orang datang menjadi agama Kristen, tetapi kelakuan mereka dan hidup mereka tidak bertobat. Kita bangga karena Tuhan sedang bekerja untuk menyelamatkan mereka dari kegelapan, dari kekelaman hidup, sedang dibawa kepada kehidupan yang terang, kepada suatu kehidupan yang penuh cahaya, penuh harapan, dan terutama sedang menuju ke dalam kerajaan sorga. Saudara tetap berjuang terus, berdoa. Perjuangan kita bukan saudara-saudara lewat darah dan daging. Perlawanan kita melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh di udara yang membutakan, yang menawan orang-orang, termasuk di negara kita ini. Mereka masih terselubung mata mereka. Kita beritakan firman Tuhan supaya terang dalam hidup kita akan menghancurkan, akan membakar selubung-selubung yang menyelubungi mata mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berjuang di dalam Tuhan, berdoa bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita minta supaya apa yang dijanjikan, dinubuatkan dalam Yesaya 60 ini, di dalam ayat yang ke-7 tadi, bahwa segala kambing Kedar dan Nebayot akan datang menyemarakkan rumah Tuhan. Mereka akan beribadah kepada Allah. Sudah kita doakan Indonesia ini akan dimerdekakan bagi Tuhan. Indonesia ini akan terbuka selubungnya dan melihat terang yang ajaib yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan semoga setiap program acara kami dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Salam sejahtera dan kasih Yesus menyertai kita. Haleluya. Amin.